Abigail bisa dianggap remake dari Dracula's Daughter. Yang menarik adalah kisahnya berubah menjadi genre mashup yang brutal dan monoton. Penuh dengan para penculik yang menggerutu dan aksi muntah darah. Sejak film tersebut diumumkan setahun yang lalu, Abigail telah dipasarkan sebagai remake dari Dracula's Daughter, film antik Universal Pictures tahun 1936. Jadi tidak ada spoiler untuk mengatakan bahwa karakter utama Abigail adalah Putri Dracula. Namun jika ada penonton yang tidak mengetahuinya, mungkin berpikir sedang menonton film thriller penculikan standar. Ini dibuka dengan Abigail, yang diperankan Alicia Weir dengan anggun, yang berusia 12 tahun, di panggung balet sedang berlatih Swan Lake. Sebuah penghormatan vampir yang paling pasti, karena skor indah Tchaikovsky yang menggembungkan hati adalah musik yang sama yang dimainkan pada kredit pembuka Bella 1931. Entry laris itu berakhir dalam waktu sekitar 3 menit, ketika para penculik, yang semuanya kasar dan tidak senonoh, memasukkan diri mereka ke dalam van dan melarikan diri bersama Abigail, yang mereka bawa ke rumah persembunyian dan disembunyikan di salah satu kamar tidur. Jika kejahatan tersebut berjalan sesuai rencana, masing-masing dari mereka akan mendapat uang tebusan sebesar $7 juta. Tapi dengan nama palsu dan pertengkaran sengit, yang dimulai di adegan pertama dan terus tanpa henti, mereka seperti karakter dalam film murahan di The Desperate Hours disilangkan dengan Reservoir Dogs, sebuah film horor yang bisa Anda bayangkan. Dracula's Daughter dibuat untuk mengambil keuntungan dari kesuksesan Dracula yang asli. Film tersebut dibintangi Gloria Holden, yang memainkan karakter utama seperti Greta Garbo. Namun film ini memiliki dimensi kultus. Ada adegan dengan Holden dan wanita yang dia jadikan model untuk lukisan yang bernuansa homoerotik. Bedanya, Abigail begitu berat dan berlebihan. Ayah Abigail, yang kita pelajari sejak awal, adalah Christoph Lazar, diperankan oleh Matthew Goode, seorang bos dunia bawah tanah yang sangat kejam dan maha kuasa yang memiliki cara untuk menebas musuh-musuhnya hingga habis. Dia bisa masuk ke tempat-tempat di mana tidak ada penjelasan untuk itu. Dan Abigail, meskipun dia tampaknya tidak terlalu menyukai ayahnya, adalah orang yang tidak berguna. Tak lama kemudian, dia menumbuhkan giginya yang tajam dan berubah menjadi anak liar, menyerang para penculik, satu persatu. Dia mempermainkan mereka sebagai semacam permainan, dan beberapa dari mereka berubah menjadi vampir. Uniknya gigitan Abigail memiliki efek luar biasa dalam mengubah kepribadian mereka tanpa membuat mereka tidak terlalu membosankan. Satu atau dua meledak, seperti John Cassavetes di akhir The Fury, meskipun dengan lebih banyak percikan dan keanggunan yang tidak terlalu apokaliptik. Alicia Weir sangat ingin melakukan sebanyak mungkin aksinya sendiri. Meskipun pemeran pengganti Rachel Lee Bernard mengambil alih adegan yang paling berbahaya dan kompleks, pelatihan menari Weir membuatnya cocok untuk mempelajari koreografi pertarungan dan terbang di udara dengan kabel. Namun salah satu jenis tarian yang belum pernah dia latih secara khusus sebelumnya, adalah balet yang menimbulkan tantangan, karena vampir balerina adalah daya tarik filmnya, dan naskah dibuka dengan Abigail menari mengikuti lagu Swan Lake. Terlepas dari risikonya, Weir yang berusia 13 tahun saat pembuatan film sangat tertarik. Koreografer dan pelatih gerakan Belinda Murphy mulai melatihnya untuk melakukan endpointe 8 minggu sebelum pembuatan film dimulai, dengan fokus pada penguatan kaki, pergelangan kaki, dan otot inti. Weir mempelajari rutinitasnya terlebih dahulu, lalu beralih ke jari kaki, yang dapat dilihat sekilas dari tarian terakhir di trailer. Mengapa mereka memilih menjadikan Abigail seorang balerina? Penulis Stephen Shields mengatakan itu karena dia takut pada balerina. Shields mengaku selalu membayangkan film ini menampilkan vampir, yang merupakan seorang balerina berlumuran darah. Sementara Catherine Newton mengungkapkan tentang semua darah palsu yang digunakan selama pembuatan film, menjelaskan itu adalah pengalaman traumatis yang paling mirip yang pernah dia alami. Sementara itu, para sutradara khawatir apakah mereka bisa menemukan aktris muda yang bisa dipercaya bersungguh-sungguh dan simpatik di adegan awal, serta menakutkan dan sadis sebagai vampir. Pencarian menyeluruh yang dilakukan dengan sutradara casting Rich Delia mengarahkan mereka ke Alicia Weir.
Dan setelah pembuat film melihat audisinya melawan Melissa Barrera, si petugas medis, melalui Zoom, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan gadis mereka. Alisha Weir dengan senang hati menyatakan bahwa dia ingin kembali untuk sekuelnya. Matt Bettinelli Olpin dan Tyler Gillett mengungkapkan bahwa mereka memfilmkan dua versi Abigail yang berbeda, satu dengan fokus lebih besar pada horor, dan satu lagi dengan lebih banyak elemen komedi, lalu menggabungkan keduanya. Filmnya sendiri membalut tema vampir yang berbeda dari pasarannya, terutama dengan perpaduan tema balerina. Hal ini jelas menjadi usungan yang baru dalam filmnya sendiri. Untuk naskahnya, film Abigail ini ditulis oleh Stephen Shields, penulis The Hole in the Ground, dan Zombie Bashers, Merengkai Busik, penulis franchise Scream dan Ready or Not. Tak heran, jika premis yang dihadirkan sendiri terdengar apik serta segar, lantaran kedua penulisnya memang andal dalam menyuguhkan cerita untuk film-film horor modern. Film horor supernatural fantasi satu ini tak hanya menyuguhkan tema vampir balerina, tetapi konsep meta ala Scream pun kerap ditonjolkan. Selain itu, film ini membawa elemen komedi yang mirip dengan Ready or Not. Abigail terlihat menjadi salah satu horor modern yang cukup menjanjikan dengan tiap-tiap visinya yang segar. Hal ini tentunya dapat memberikan sensasi menonton yang berbeda dengan hadirnya keseruan serta kengerian di tiap adegannya. Serta tak lupa, elemen horornya yang kental serta khas dari sang sutradara tentunya akan selalu memikat dan efektif. I fucking hate ballet.